Tapi yang ketiga adalah bahwa gereja-gereja itu juga punya penampilan. Dan penampilan yang paling mendasar dari keberadaan sebuah gereja adalah ibadah. Ada ibadah. Dan yang berikut dari yang harus nampak dari gereja adalah pengajarannya. Ibadah dan pengajaran. Pertanyaan sekarang adalah apakah COVID-19 ini juga membuat gereja menyimpang dari ibadahnya, mengabaikan ibadahnya, lalu menyimpang dari ajarannya? Semoga tidak. Walaupun yang saya tahu adalah bahwa COVID-19 ini membuat bentuk dan cara kita beribadah berubah. Salah satu cara sekarang adalah kita online. Biasanya kita ketemuan di gedung apa itu namanya? Dharmalaya. Saya nggak hafal. Tapi ibadah kita sekarang berubah. Nah, pertanyaannya adalah perubahan yang salah. Sehingga harus dipulihkan. Tidak. Bentuk kehadiran gereja itu, wujudnya itu bisa berubah. Tapi hakikatnya tidak berubah. Saya pernah baca sebuah tulisan katanya virus corona ini juga bermutasi kan? Di Asia dia mutasinya lain, di Eropa dia mutasinya lain. Tapi dia tetap virus corona. Saya tidak bermaksud mengatakan gereja itu sama dengan virus corona, bukan. Tapi saya mau pakai ilustrasi untuk mengatakan bahwa gereja di sebuah waktu dan tempat hakikatnya tetap sama, tapi wujudnya berbeda. Itulah sebabnya kita mengenal paling sedikit ya dua cara beribadah. Dua cara beribadah. Dalam ilmu ibadah itu disebut ada ibadah yang sakramental dan ibadah yang evangelical. Ibadah yang sakramental itu adalah ibadah yang semuanya berjalan dengan tenang ya. Tidak hiruk pikuk. Tidak pakai band. Tenang-tenang menghanyutkan. Tidak gitu. Itu disebut ibadah yang sakramental. Tapi tipe yang kedua adalah ibadah yang disebut ibadah evangelical. Ibadah yang memakai band, musik, ramai, tepuk tangan, dan sebagainya. Itu minimal dua jenis ibadah. Nah, sudah tentu Anda mesti cari manakah yang paling cocok. Tapi sekarang, gara-gara COVID-19 ini, cara kita beribadah pun tidak lagi merupakan tatap muka, tapi tatap muka juga sih, tapi dari jauh. Tatap muka virtual. Tidak ada sentuhan-sentuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalau keadaan ini pulih, kita mau kembali kepada ibadah seperti semula? Wajib, harus. Karena ibadah itu berarti ada perjumpaan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Itu hakikat ibadah. Ketika kita ibadah, maka ada perjumpaan dengan Tuhan, vertikal, dan ada perjumpaan dengan sesama. COVID-19 ini membuat kita punya aspek vertikal dengan Tuhan, mungkin tidak berubah. Tapi aspek horizontal dengan Tuhan tertantang.
sehingga kita mengalami seperti ini. Nah, kalau kita berdoa supaya dipulihkan kembali ibadah kita, ada tantangan di sana, ada problem di sana. Saya pernah baca sebuah tulisan ketika dikatakan bahwa ketika kita beribadah di rumah, itu perdebatan di kalangan para ahli teologi, para pendeta. Ada yang pro, ada yang kontra. Akhirnya semua berkesimpulan bahwa kita beribadah di rumah pun Tuhan hadir. Nah, mestinya kita sadari bahwa nanti kalau kondisi ini pulih kembali, kita tidak bisa serta-merta mengatakan orang harus datang beribadah ke gereja. Sebab selama ini kita sudah katakan, di rumah pun Tuhan hadir. Sehingga bisa saja anak-anak muda kita mengatakan, sekalipun saya tidak ke gereja, saya ibadah di rumah. Bagaimana kita menjelaskan itu kepada umat? Bahwa ketika ibadah kita dipulihkan, tatap muka itu penting. Jadi kita berdoa supaya gereja dipulihkan. Tapi menurut saya dipulihkan dalam hal-hal yang bersifat penampilan. Ya, wujud kehadiran, ibadah, dan pengajaran. Doktrin. Tapi juga yang berikut adalah penampilan gereja, tampilan gereja di tengah masyarakat. Dalam COVID-19 ini, apakah gereja sudah tampil melakukan sesuatu bagi orang-orang yang menderita, yang terkena dampak? Ketika COVID-19 ini muncul, justru yang sangat tampil dalam masyarakat adalah itu apa, Buddhis itu ya, dari apa, televisi apa itu, dai, sumbangannya begitu besar. Apa yang kita buat? Oleh karena itu saya hendak mengatakan begini, gereja itu perlu dipulihkan secara sangat mendasar kalau hakikatnya berubah. Saya ulangi lagi, apakah COVID-19 ini membuat hakikat gereja kita berubah? Menurut saya tidak. Persekutuan kita justru makin solid di tengah-tengah COVID-19 ini. Yang kedua adalah, apakah COVID-19 ini juga membuat seluruh visi dan misi kita berubah? Saya rasa tidak. COVID-19 ini tetap membuat visi dan misi kita bersama makin kuat. Yang mungkin berubah adalah wujud kehadirannya, wujud organisatorisnya, wujud ibadahnya, wujud liturginya, dan manifestasi dari pengajarannya. Nah, kalau gereja harus dipulihkan, kita berdoa supaya kalau ada gereja-gereja yang begitu terdampak oleh COVID-19 ini. Oh ya, saya lupa. Kalau saya bicara mengenai gereja, itu yang dimaksud tubuh Kristus ya, seluruh orang percaya. Tapi kalau saya bicara mengenai gereja-gereja, berarti saya sudah bicara mengenai organisasi. Dalam ilmu dogmatika, kata gereja itu dipakai dalam dua terminologi. Terminologi tunggal, gereja, itu berarti menyangkut seluruh komunitas umat Kristen sebagai tubuh Kristus. Dan kalau saya sebut gereja-gereja, maka dalam bentuk jamak, plural, itu sudah mengacu kepada gereja sebagai institusi. GPIB, HKBP, GKI, GBI, itu disebut gereja-gereja. Ini mukanya seperti orang gak ngerti juga semua sih itu.
Kan online jadi begitu. Tapi gitu. Oleh karena itu, kalau ada gereja yang gara-gara COVID-19 ini, ya, komunitasnya pecah, gereja itu harus dipulihkan. Kalau ada gereja yang gara-gara COVID-19 ini, ya, visi misinya lalu terabaikan, gereja itu harus dipulihkan. Tapi saya rasa semua gereja-gereja sama dalam hal dampak COVID-19 ini, dalam penampilan, perwujudan kehadiran, dalam ibadah-ibadah. Dan kita berharap ketika COVID-19 ini lewat, itu dipulihkan kembali. Dipulihkan kembali, tidak hanya dalam pengertian bahwa kita bisa beribadah tatap muka lagi, bersentuhan lagi, sebagai wujud dari persekutuan kita yang paling minimal. Tapi juga kehadiran kita di tengah masyarakat menjadi saksi Kristus juga dipulihkan. Apa yang bisa dibuat oleh PDPK ini? Silakan refleksikan sendiri setelah mendengar renungan ini. Apakah komunitas PDPK ini, apakah gara-gara COVID-19 ini kesehatiannya rusak? Apakah gara-gara COVID-19 ini persekutuannya menjadi rusak? Kalau ya, semoga tidak. Dan saya yakin tidak. Anda harus memulihkannya. Apakah gara-gara COVID-19 ini visi dan misi Anda sebagai sebuah komunitas PDPK juga terabaikan, tidak dilaksanakan? Saya rasa tidak. Tapi kalau itu terjadi, kita berdoa supaya dipulihkan. Tapi yang pasti adalah semua gereja, juga semua komunitas persekutuan doa mengalami perubahan dalam penampilan kehadiran. Ibadahnya tidak lagi seperti biasa, dan sebagainya. Kita berdoa supaya ketika situasinya pulih, kita bisa beribadah lagi seperti semula. Tapi dengan pemahaman yang baru, situasi yang baru. Nah, kalau kita bicara pemulihan, terakhir, kalau kita bicara pemulihan, bagaimana pemulihan itu bisa kita lakukan? Satu, pemulihan yang terjadi kalau kita minta pertolongan Roh Kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak bisa dipulihkan. Karena itu jangan lupa kita minta Roh Kudus bekerja. Tapi yang kedua adalah pemulihan itu terjadi kalau kita minta, kalau kita terus melakukannya menurut firman Allah. Firman Allah dan Roh Kudus itulah yang memulihkan. Oleh karena itu, saudaraku, PDPK, marilah refleksikan kembali apa yang saya katakan tadi. Pemulihan yang ada sekarang adalah pemulihan yang temporer, kembali ke awal yang saya mulai. Pemulihan sejati baru terjadi ketika Kristus datang kembali. Antara sekarang sampai pemulihan yang sejati akan ada berbagai hal. Pada tahap ini kita mengalami pergumulan karena COVID-19. Dalam kondisi seperti ini kita butuh pemulihan. Kita tidak tahu 3-4 generasi lagi apa yang terjadi dengan gereja. Tapi setiap kali ada masalah yang membuat gereja mengalami berbagai tantangan, percayalah, Tuhan memulihkan gerejanya. Tuhan memulihkan umatnya. Amin.